Setelah perencanaan ratusan juta tahun, semua hasilnya akan dipanen hari ini. Pada saat ini, ekstasi di hati Kaisar Mingzang sangat besar. Selama dia menelan sumber sungai Undet yang telah menyatu dengan Xiao Xiao, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan sumber sungai panjangnya sendiri. Dia akan benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan sungai panjang Undet dan menjadi jiwa Undet ini. Penguasa Changhe melangkah ke alam Kaisar Dewa dalam satu gerakan. Dewa Kaisar. Ini adalah alam yang dia impikan selama bertahun-tahun. Begitu dia melangkah menjadi Kaisar Ilahi, dia akan benar-benar mengambil alih seluruh dunia bawah, menjadi penguasa seluruh dunia bawah, dan menjadi orang besar di lautan kosmik ini. Dengan keagungan tertinggi dan keberadaan abadi. Waktu tidak akan menyerang, reinkarnasi tidak akan padam, dan semua bencana tidak akan menimpa Anda. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya alam Kaisar Ilahi. Dia telah melihat kekuatan Hades dengan matanya sendiri saat itu. Tapi kenapa? Kaisar Mingzang berteriak dalam hatinya dan tampak galak. Mengapa Dewa Hades bisa menjadi penguasa seluruh dunia bawah saat itu, tetapi dia hanya bisa hidup di bawah orang lain dan hidup di dunia bawah ini? Sejak zaman kuno, tujuan Kaisar Mingzang adalah menjadi Kaisar Dewa, melampaui Dewa Hades, dan menjadi penguasa dunia bawah. Tapi Dewa Hades terlalu kuat dan dia tidak bisa tidak menaatinya sama sekali, jadi ketika Kaisar Kematian datang ke dunia bawah, dia sangat bersemangat dan gembira. Dia diam-diam memberikan beberapa trik untuk memicu pertempuran besar antara Kaisar Dewa dan Hades. Ayo, ayo, ayo. Kaisar Mingzang meraung, meninju, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa menyapu seluruh dunia, membombardir 3 patung batu Undet di puncak alam Kaisar Agung, dan terus mundur. Mendekati sumbernya, sungai Undet selangkah demi selangkah. Hahaha, selama aku melahapmu, aku akan benar-benar menjadi penguasa sungai mayat hidup. Kaisar Mingzang meraung dengan percaya diri. Bunuh. Di sisi lain, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya juga datang untuk membunuh dengan gila-gilaan dan tidak sabar. Semua orang berpacu dengan waktu. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Muyao tampak cemas. Dia tidak menyangka bahwa kartu truf Qin Chen tidak berpengaruh. Sebaliknya, itu memudahkan Kaisar Mingzang dan yang lainnya untuk menggabungkan sumber sungai mayat hidup. Kakak, dari sumber sungai Undet, suara tawa juga terdengar, dengan sedikit kepanikan. Haha, ini menarik. Ternyata kaulah yang diam-diam berencana membunuh Kaisar Dewa Senior. Jadi, hilangnya Kaisar Dewa Senior juga ada hubungannya denganmu. Dan terus bertanya dengan senyuman di wajahnya. Semua orang tercengang. Apakah anak ini sudah menyerah sepenuhnya? Di saat seperti ini, jika Anda tidak memikirkan cara untuk melawan, Anda masih punya waktu luang untuk bertanya. Apakah otak Anda sedang pamer? Senyum Qin Chen, dia pasti memiliki kartu truf. Hanya Molly, setelah melihat senyuman di sudut mulut Qin Chen, begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kejang. Tergantung pada. Dia mengenal Qin Chen dengan sangat baik. Setiap kali Qin Chen tersenyum seperti ini, itu berarti situasinya belum sepenuhnya melebihi ekspektasinya. Tapi sekarang, karena Xiao Xiao telah kehilangan jiwa masa depannya, dia tidak bisa mengendalikan sungai mayat hidup, dan hanya bisa membiarkan Kaisar Mingzang melahapnya. Metode apa lagi yang dimiliki Qin Chen? Molly mengepalkan tangannya erat-erat, merasa khawatir sekaligus gelisah, seperti seorang menantu perempuan yang sedang menyaksikan suaminya berkelahi di lapangan. Perasaan tidak enak membuat jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya. Dia dianggap orang yang pintar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memutar otak, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan Qin Chen. Tunggu, tunggu. Molly menekan kekuatan jurang di tubuhnya dan menatap intinya sejenak. Jika Qin Chen benar-benar tidak punya solusi, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mengekspos kekuatan jurang itu. Dan kita tidak boleh membiarkan Kaisar Mingzang mengendalikan sungai orang mati. Jika sungai Undet ini dikendalikan oleh Kaisar Mingzang, maka dia pasti tidak akan pernah bertemu Lord Qian lagi. Nak, kamu masih punya waktu untuk menanyakan hal ini saat ini. Kaisar Mingzang menyipitkan mata ke arah Qin Chen saat bertarung, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar.
Untuk beberapa alasan, melihat senyum acuh tak acuh Qin Chen, dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Qin Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? Kaisar Mingzang mendengus dingin, apakah kaisar ini akan takut padamu? Apa yang dapat saya lakukan jika saya memberitahu Anda? Alasan mengapa Kaisar Pemberontakan berkonflik dengan Tuhan dari Hades adalah karena aku berkontribusi padanya. Tapi hilangnya Hades tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah keputusannya sendiri. Permaisuri Ming Yue pergi ke jurang maut. Kita harus bertanya pada orang itu dari Kaisar Wu Yue. Kaisar Mingzang menoleh untuk melihat Kaisar Wu Yue. Dengan cibiran di mulutnya. Apa maksudmu? Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Mingzang dengan kaget dan marah, hatinya terasa dingin. Apa maksud Kaisar Mingzang dengan mengatakan ini? Apakah dia tahu tentang kolusinya dengan klan Abis? Kaisar besar lainnya juga terkejut. Mereka memandang Kaisar Wu Yueming, dan berbagai pemikiran melintas di benak mereka. Itu saja, Qin Chen mengangguk, matanya berkedip. Kata-kata Kaisar Mingzang saat ini langsung memecahkan banyak keraguan di benaknya, membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Saya mengerti. Qin Chen tidak bisa menahan senyum lagi. Ternyata tebakan saya sebelumnya banyak yang benar. Anak nakal, apa yang kamu mengerti? Kaisar Mingzang berkata dengan marah. Qin Chen tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan berkata, saya memahami banyak hal yang tidak saya pahami sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jawaban Anda, yang membuat saya lebih percaya diri. Chen menoleh untuk melihat sumber sungai Undet. Tersenyum dan berkata, Xiao Xiao. Kakak, aku di sini, tapi aku tidak bisa mengendalikan sungai Undet. Suara seperti tangisan Xiao Xiao terdengar. Tidak masalah. Qin Chen tersenyum dan membelai sumber sungai mayat hidup, seperti membelai senyuman, kamu melakukan satu hal untuk kakak sekarang. Kakak, beritahu aku. Itu benar, seharusnya ada sesuatu yang terhubung di balik lubang hitam di kehampaan di belakang sumber sungai Undet. Yang perlu Anda lakukan adalah mengontrol sumber sungai panjang Undet untuk membuka lubang hitam dan menghubungkan benda-benda tersebut di belakang lubang hitam. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu mengontrol sumber sungai Undet. Kamu hanya perlu membuka lubang hitam. Buka lubang hitam, oke. Kata Xiao Xiao dengan sedikit cemas. Tentu saja, alasan mengapa sumber sungai Undet ini muncul di sini adalah untuk menjaga lubang hitam ini. Itu adalah kunci untuk membuka lubang hitam ini, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kunci. Xiao Xiao tanpa sadar mengaktifkan sumber sungai Undet dan mulai bergabung dengan lingkaran lubang hitam di belakangnya. Ledakan. Sumber kekuatan tak kasat mata dari sungai Undet dengan cepat bersentuhan dengan lubang hitam di belakang. Ketika keduanya bersentuhan, seluruh lubang hitam bergetar hebat. Klik, 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 bersamaan dengan getarannya, suara pecahnya ruang terdengar di telinga semua orang. Semua orang menoleh dengan kaget, dan melihat celah perlahan terbuka di lubang hitam jauh di dalam daratan inti. Dari celah tersebut, cahaya menyilaukan perlahan muncul. Ledakan. Saat sinar cahaya ini mekar, nafas panas menyembur keluar, dan seluruh tempat gelap seakan berubah dari malam ke siang dalam sekejap. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kaisar Mingzang melihat lubang hitam yang robek di depannya dengan kaget dan berteriak dengan marah. Apa ini? Qin Chen tersenyum dan berkata, Yang Mulia telah bersembunyi di sungai kematian ini begitu lama. Tahukah Anda bahwa ada sesuatu di balik lubang hitam ini? Apakah ada sesuatu? Saat berikutnya, mereka melihat dua sungai besar muncul di balik lubang hitam. Kedua sungai panjang ini mengalir deras, dan salah satunya berwarna hitam pekat, dengan banyak bintang mengambang dan tenggelam di dalamnya. Air sungai mengandung garis-garis energi kematian, tetapi energi kematian ini sama sekali berbeda dengan energi kematian di dunia. Bawah vitalitas. Sungai panjang lainnya, dengan aura kekacauan kuno, berdiri tegak dan megah, dengan banyak bintang mengambang dan tenggelam di dalamnya, seolah-olah dunia baru sedang terbuka. Kedua sungai panjang ini mengalir berkelok-kelok, menuju ke langit dan bumi yang tidak diketahui. Di ujung kedua sungai panjang itu,
semua orang seolah-olah samar-samar melihat sebuah dunia, dunia yang berisi cahaya tak berujung. Lalu, apa itu? Di balik asal-muasal sungai panjang orang mati, apakah ada dua sungai panjang yang mirip dengan sungai panjang orang mati? Apakah keduanya terhubung dengan dunia? Apakah itu, dunia orang mati? Di negara orang mati ini akhir sebenarnya terhubung dengan dunia bawah. Pada saat ini, semua kaisar dunia bawah tercengang dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Di antara kerumunan, Molly bahkan lebih terkejut, tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya. Brengsek, brengsek, brengsek. Kedua sungai ini sebenarnya terhubung dengan sungai orang mati, sungai induk dunia bawah. Jika berita ini tersebar, seluruh alam semesta awal akan meledak. Pantas saja Sun Turtle mengatakan sebelumnya bahwa ada hal-hal baik yang ia kenal di kerajaan kematian ini. Yang dirasakannya adalah galaksi kacau di balik lubang hitam. Bos, ini Netherworld Galaxy, kampung halamanku adalah Netherworld Galaxy. Di dunia yang kacau, Xiaolong melompat dengan penuh semangat di belakang Blazing Sun Turtle. Tebakanku memang benar. Melihat dua sungai familiar di lubang hitam, Qin Chen menyeringai. Galaksi Netherworld dan Galaksi Chaos adalah anak sungai yang mengalir dari sungai panjang orang mati. Mereka mengalir dari dunia bawah ke laut kosmik, menghubungkan dua dunia. Kalau begitu, aku juga bisa menerobos ke alam dunia. Kaisar Agung, booming. Aura matahari yang bergulir melonjak dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Aura awalnya stagnan Qin Chen melonjak dalam sekejap. Karena dia sangat familiar dengan dua sungai panjang itu. Sebenarnya adalah dua sungai panjang di alam semesta aslinya. Yang satu adalah galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap, dan yang lainnya adalah galaksi kekacauan di 10.000 bentuk dewa di medan perang semua ras. Bab 5692. Tunggu apa lagi? Ledakan. Saat Xiao Xiao membuka dunia lubang hitam, hembusan sinar matahari yang panas mengalir keluar dari dunia lubang hitam seperti lautan yang memancar dan dengan cepat menyatu ke dalam tanah gelap ini. Evolusi jalan biasa yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan jalan biasa di alam semesta awal, digabungkan dengan kekuatan jalan di dunia bawah. Dan kekuatan jalan di dunia ini dengan cepat diserap oleh Qin Chen, dan digabungkan dengan ketiganya. 1000 dunia bawah dalam kombinasi avenue di tubuhnya. Ledakan. 3000 jalan di dunia yang dan 3000 jalan di dunia bawah, dua kekuatan yang sangat berbeda ini dengan cepat bergabung. Mereka mewakili yin dan yang dari segala sesuatu dan perputaran langit dan bumi. Boom boom boom. Aura Qin Chen, yang selalu terjebak di alam kaisar setengah langkah, meledak seperti gunung berapi yang memancar pada saat ini, melesat langsung ke langit dan bumi. Kaisar Agung. Ini adalah keberadaan yang menakutkan di atas alam transenden. Setelah terjebak begitu lama, Qin Chen akhirnya berhasil menembus belenggu di tubuhnya dan benar-benar bergerak menuju alam Kaisar Agung. 3000 jalan yin dan yang adalah tulang, mengeraskan tubuhnya dan membentuk kembali tubuhnya. Hahaha, orang ini Qin Chen, orang ini. Wuuu, aku tahu dia masih memiliki kartu truf, dan kartu truf, alam semesta awal. Aku tidak menyangka lubang hitam akan terhubung ke alam semesta awal, hahaha. Molly meraung kegirangan, air mata hampir mengalir di wajahnya. Ini sangat menakutkan. Tadi itu sangat menakutkan. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Chen, Molly masih merasa cemas. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebahagiaannya dan Tuan Qian di masa depan. Kini, hatinya akhirnya benar-benar lega. Semuanya masih di bawah kendali Qin Chen, masih terkendali. Anak ini, sebenarnya menerobos Kaisar Agung. Dia belum menjadi Kaisar Agung. Sekelompok Kaisar dunia bawah di samping Molly menatap Qin Chen dengan ngeri, dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan dan keagungan Qin Chen membuat semua orang lupa bahwa tingkat kultivasinya hanya berada di puncak transendensi. Sekarang dihadapkan pada adegan terobosan yang luar biasa, semua orang tercengang, dan kemudian mereka tiba. Sekarang dihadapkan pada adegan terobosan yang luar biasa, semua orang tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki di dunia di depan mereka, sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak.
Kaisar yang sangat transenden berani menantang Kaisar Dewa setengah langkah Mingzang, dan dia masih begitu kuat dan mendominasi. Melihat ke belakang sekarang, itu seperti mimpi. Ledakan. Pada saat ini, aura jalan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar Qin Chen. Dia belum pernah mampu menembus alam Kaisar Agung sebelumnya karena dia tidak memiliki kekuatan dunia segera terpengaruh oleh perpaduan ganda jalan dunia bawah dan jalan bumi. Selain itu, perasaan keakraban yang samar-samar tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Inilah nafas alam semesta yang asli. Alam semesta awal telah disempurnakan oleh Qin Chen. Pada saat ini, setelah merasakan keberadaan Qin Chen, jalan besar di alam semesta awal berkerumun menuju tubuh Qin Chen seperti orang gila. Alam semesta awal sangat familiar. Ayo, ayo. Qin Chen mengulurkan tangannya dan menutup matanya. Persepsinya bersentuhan dengan cara surgawi dari alam semesta awal jalan besar dunia itu seperti air banjir yang meruntuhkan tanggul mengalir deras dari lubang hitam. Mengelilingi Qin Chen seolah-olah menyembah tuannya. Saat ini, alam semesta awal. Seluruh alam semesta awal bergetar hebat, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mendidih di langit. Dengan cepat bergegas menuju galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap dan galaksi yang kacau di medan perang semua ras, raksasa dan terus-menerus bergegas menjauh. Pemandangan seperti itu langsung membuat orang-orang kuat di seluruh alam semesta awal merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Surga, wilayah umat manusia. Sesosok tiba-tiba muncul, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit yang luas dengan ngeri. Kekuatan sungai panjang di surga mengalir, seolah-olah akhir telah tiba. Tuan Xiao Yao, apa yang terjadi? Sosok-sosok muncul bersebelahan, termasuk naga leluhur, budak hitam, Fang Muling, Tuan Istana Guanghan dan lainnya mata menunjukkan keterkejutan. Langit seluruh alam semesta awal seperti air mendidih pada saat ini, jalannya bergelombang dan bergulir terus-menerus. Pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga tidak tahu, sepertinya ada sesuatu yang memicu asal mula dao surgawi di alam semesta awal dan menyebabkan gejolak seluruh alam semesta awal. Takut asal mula dao surgawi. Hati Heinu dan yang lainnya tergerak. Mereka tiba-tiba melihat ke arah mana jalan itu mengalir. Wus dengan sinar cahaya menembus kehampaan. Jalan mengalir. Itu adalah harta karun ilahi dari segala sesuatu di medan perang semua ras. Disinilah, di mana galaksi kekacauan berada, kata Supreme Xiao Yao dengan sungguh-sungguh. Medan perang semua ras saat ini telah menjadi tempat di mana semua ras berkembang. Tidak ada lagi pertempuran. Xiao Yao Supreme dan yang lainnya bergoyang dan sampai ke Chaos Galaksi. Mereka melihat Chaos Galaksi yang tak berujung bergerak maju, di ujung yang samar-samar, seolah-olah di sana ada tembok pembatas gelap gulita yang muncul, dan di dalam tembok pembatas itu, aura kematian yang mengerikan memancar. Aura ini adalah. Merasakan aura kematian ini, semua orang terkejut. Gumpalan kekuatan jalan kematian bergabung dengan aura jalan kosmik awal di galaksi yang kacau, dan aura menakutkan berkembang. Inilah nafas jalan dunia bawah. Sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yao Supreme dan yang lainnya. Melihat orang ini, semua orang buru-buru memberi hormat, Senior Tuoba. Orang yang datang tidak lain adalah nenek moyang Tuoba dari klan Tuoba. Sebagai orang kuat yang pernah memiliki 3 tingkat transendensi, leluhur Tuoba kini menjadi orang terkuat di pihak Xiao Yao Supreme. Setelah leluhur Tuoba muncul di sini, dia memandang dengan sungguh-sungguh ke ujung galaksi yang kacau, dengan ekspresi terkejut, aura dunia bawah memang merupakan aura jalan dunia bawah. Mengapa, di ujung galaksi yang kacau, akankah aura jalan dunia bawah muncul? Dunia bawah. Bagi mantan leluhur Tuoba, keberadaannya seperti mimpi buruk. Saat itu, sebagai orang terkuat di 33 domain selatan, dia pergi ke kamp alam semesta selatan untuk bertarung. Dia juga menyaksikan invasi dunia bawah. Dalam pertempuran itu, langit gelap dan bumi gelap di antara para kaisar pada intinya. Bahkan memikirkannya sekarang, jantungnya masih berdebar-debar. Sebagai peserta dalam pertempuran itu, dia secara alami tidak akan mengakui kesalahannya.
Aura kematian yang mengerikan di depannya adalah aura dunia bawah. Lagi pula, meskipun galaksi yang kacau ini bisa mengarah ke dunia bawah, mengapa aura jalan besar alam semesta awal berkerumun menuju kehampaan dunia bawah? Apa yang ada di balik kehampaan? Leluhur Tuoba dan yang lainnya memandangi nafas surga yang perkasa dan melonjak dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Situasi ini jelas tidak normal. Dunia bawah, bisakah kamu mengatakan? Tiba-tiba, Xiao Yao Supreme sepertinya memikirkan sesuatu, matanya terkejut, dan dia kehilangan suaranya, Qin Chen. Qin Chen pergi ke dunia bawah begitu lama, tapi tidak ada gerakan. Jika visi alam semesta awal tidak jika Anda ingin Xiao Yao Supreme menemukan penjelasannya, maka hanya Qin Chen yang bisa menjelaskannya. Saat pikirannya bergerak, Xiao Yao Supreme tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah slip giok tiba-tiba muncul di tangannya. Senior Tuoba, tidak hanya galaksi Chaos ini, tetapi juga galaksi Netherworld di alam semesta gelap juga mengalami kerusuhan seperti itu. Dunia lubang hitam juga muncul di ujung galaksi Netherworld, dan kekuatan dao besar alam semesta gelap adalah juga mengalir ke dunia lubang hitam. Ya, Qin Chen pasti benar. Xiao Yao Supreme menegaskan, ini adalah intuisi yang dalam. Qin Chen, Fang Muling bergumam pada dirinya sendiri, melihat ke ujung kehampaan dengan mata berapi-api, dan tanpa sadar ingin terbang. Tidak. Tapi dia tiba-tiba dihentikan oleh leluhur Tuoba. Senior Tuoba, Fang Muling buru-buru memandang leluhur Tuoba, bertanya-tanya mengapa dia menghentikannya. Saya dapat merasakan bahwa ada beberapa kekuatan yang sangat menakutkan di ujung kehampaan. Kekuatan itu jauh lebih unggul dari milik saya. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda pasti akan mati. Kata leluhur Tuoba dengan sungguh-sungguh. Apakah ada kekuatan yang lebih unggul darimu, senior? Fang Muling dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Leluhur Tuoba pernah menjadi ahli transenden 3 tingkat dan orang terkuat di 13 wilayah selatan. Ini akan membuatku semakin pergi ke sana. Fang Muling berkata dengan cemas, jika Qin Chen yang menghubungkan dunia ini, itu berarti dia dalam bahaya di sana, dan kita perlu membantunya. Di sana sekarang, Anda tidak dapat banyak membantunya. Xiao Yao Supreme berpikir, dengan kekuatan Anda saat ini, apalagi apakah Anda dapat dengan aman menerobos penghalang dan memasuki dunia bawah. Bahkan jika Anda berhasil, Anda mungkin tidak dapat membantu Qin Chen. Jangan lupa, Qin Chen ditemani oleh Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Xiao Yao Supreme menyipitkan matanya dan berkata, dalam keadaan normal, carilah Suyuan Wewe, Zhao Shuyuan. Bahkan jika jalur antara alam semesta awal dan dunia bawah terbuka, itu tidak akan menyebabkan begitu banyak kekuatan jalan di alam semesta awal mengalir ke dunia bawah. Sekarang, jika saya menebak adegan ini dengan benar, entah Qin Chen secara aktif memanggil kekuatan alam semesta asli, atau jalan asli dari alam semesta awal merasakan bahwa Qin Chen membutuhkan bantuan, jadi dia mengambil inisiatif untuk pergi di sana. Apapun alasannya, kita hanya perlu pergi. Membantu memobilisasi lebih banyak kekuatan jalan untuk dikirim ke dunia bawah seharusnya dapat membantu Qin Chen, kata Xiao Yao Supreme dengan suara yang dalam. Budak kulit hitam dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, begitukah? Ini hanya tebakan saya, tapi seharusnya mendekati 10. Lalu tunggu apa lagi? Fang Muling berkata dengan suara yang dalam, senior Xiao Yao, kamu mengerahkan kekuatan alam semesta awal untuk menuju ke ujung lubang hitam. Senior Tuoba, kami akan segera mengirimkan pesan kepada ayah dan yang lainnya dan minta mereka untuk memobilisasi seluruh 13 wilayah selatan. Datanglah dengan kekuatan jalan. Setelah mengatakan ini, Fang Muling segera bergoyang dan pergi dengan membawa pesan. Setelah beberapa saat, kekuatan laut kosmik di pinggiran alam semesta awal juga mendidih seketika. Bab 5693, Menerobos Kaisar Agung. Di luar alam semesta awal, kekuatan jalan di lautan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya sedang bergulir masuk. Dengan dukungan kekuatan jalan di lautan alam semesta, kekuatan jalan di alam semesta awal bisa dikatakan tidak ada habisnya, dan di sana tidak perlu khawatir akan mengering.
Gadis kecil ini, Xiao Yao Supreme menggelengkan kepalanya, dan setelah mengirim pesan, dia segera duduk bersila. Mengaktifkan kekuatan jalan seluruh alam semesta awal dan bergegas ke galaksi yang kacau. Alam semesta yang gelap adalah tempat galaksi Netherworld berada. Penguasa alam semesta gelap juga sedang duduk bersila saat ini. Di sampingnya adalah penguasa Paviliun Tianji dan orang-orang kuat transenden lainnya, yang juga memobilisasi kekuatan alam semesta gelap dan memasuki galaksi Netherworld. Ledakan. Dengan bantuan semua orang, gelombang aura jalan kosmik awal menyerbu ke dalam kehampaan, seperti tsunami. Neraka. Di asal-muasal sungai orang mati, tubuh Qin Chen melonjak dengan jalan besar. Kekuatan 3000 jalan dunia bawah menyatu dengan aura jalan duniawi untuk membentuk kembali tubuh Qin Chen. Ledakan. Aura kaisar yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, naik dengan cepat dan mencapai langit. Kaisar Agung, gumam Qin Chen, merasakan tubuhnya, yang awalnya terdiri dari daging dan darah, kini telah berevolusi menuju aturan di bawah perpaduan jalan Yin dan Yang. Menggunakan kekuatan aturan jalan untuk membentuk kembali tubuh. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga mengejutkan dunia. Kaisar Si Huang dan Kaisar dunia bawah lainnya gemetar ketika mereka melihat ini, berdasarkan aturan evolusi 3000 jalan, anak ini, sungguh hebat. Ada banyak sekali cara hebat di dunia, dan siapa yang memenuhi syarat untuk mengintegrasikan semua aturan cara hebat di dunia. Sangat jarang menguasai hanya satu jalan, apalagi menguasai 3000 jalan. Integrasi 10.000 cara sudah menjadi jalan yang diambil Kaisar Mingzang untuk menjadi Kaisar Dewa. Tapi sekarang, Qin Chen, seorang Kaisar Puncak yang transenden dan terobosan, sebenarnya telah mengambil jalan 3000 jalan, yang membuat semua orang tidak terkejut. Jika kamu menjadi Kaisar Agung dengan satu jalan, kamu bisa menaklukkan keabadian. Jadi, seperti apa pencapaianmu di masa depan jika kamu menggunakan 3000 jalur utama dunia bawah yang tak ada habisnya untuk menerobos Kaisar Agung? Mereka juga bingung, bagaimana ini dilakukan. Mengapa ini? Apakah ada orang di dunia ini yang dapat mengendalikan kekuatan aturan 3000 Dao? Luar biasa, yang lain benar-benar hilang cahayanya. Karena sekarang Qin Chen baru saja menerobos Kaisar Agung, dan tekanan luar biasa dari Kaisar Agung telah membuat mereka merasakan tekanan yang tak ada habisnya dan sulit bernapas. Tidak jauh dari situ, Kaisar Mingzang juga ketakutan. Dunia di balik asal mula sungai mayat hidup dan perubahan pada Qin Chen telah melampaui ekspektasi awalnya, dan banyak hal telah berkembang ke arah di luar kendalinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Hilangnya kendali yang sering terjadi membuat Kaisar Mingzang merasakan krisis yang kuat. Sialan, nak, jadi bagaimana jika kamu menerobos Kaisar Agung? Bagaimana Kaisar Agung bisa menghentikan Kaisar Dewa ini? Kaisar Mingzang tidak bisa lagi menahan diri, dan dengan ekspresi gila. Dia membakar asal-usulnya sendiri dan tiba-tiba diaktifkan kekuatan Sungai Undet. Ledakan. Sungai panjang Undet melonjak, dan kekuatan mengejutkan dari Kaisar Ilahi menyapu, dengan keras mengguncang 3 patung batu mayat hidup. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan melonjak, dengan kekuatan Kaisar Ilahi yang tak tertandingi, menekannya dalam sekejap. Di atas sumber, perlu untuk memblokir jalan langit dan bumi di belakangnya, memblokir kemampuan Qin Chen untuk menyerap kekuatan alam yang, dan mencegah terobosannya. Kakak. Seluruh tubuh Xiao Xiao terguncang, gemetar hebat di bawah tekanan Kaisar Mingzang, tidak mampu menjaga lubang hitam di belakangnya tetap terbuka. Wah, meskipun kamu telah membawa kembali roh sungai orang mati, dia tidak bisa mengendalikan sungai orang mati sekarang. Selama dia ditekan, dunia lubang hitam bisa disegel. Bagaimana kamu bisa menerobos? Zhang Kaisar berteriak dengan marah, dan dia tahu dengan matanya sekilas bahwa jika Qin Chen ingin menerobos Kaisar, dia harus mengintegrasikan nafas dunia dapat terus menerobos. Dalam sekejap, tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa menyelimuti dirinya. Dia tidak menargetkan Qin Chen, tetapi langsung menekan Xiao Xiao untuk menutup kekosongan lubang hitam. Saudaraku, Xiao Xiao merasa sangat tidak nyaman, kata Xiao Xiao dengan sedikit kesakitan di bawah tekanan Kaisar Mingzang. Ini merepotkan. Tidak jauh dari situ,
Mo Li mengubah ekspresinya, dan Ning Muyao juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Kaisar Mingzang begitu menakutkan, dan dia langsung menekan Xiao Xiao. Setelah menjaga Sungai Orang Mati selama bertahun-tahun, kendali Kaisar Mingzang atas Sungai Orang Mati telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Hahaha, nak, kamu mati juga. Dengan raungan, Kaisar Mingzang berjalan seperti naga dan harimau, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya berkembang di sekelilingnya. Dia mengambil langkah ke depan dan meninju Qin Chen dengan keras aura yang menakutkan. Sepanjang kehampaan, itu dengan cepat melewati Qin Chen. Serangan kausal, samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat bahwa karena dia mencegah Kaisar Mingzang menjadi Kaisar Dewa, ada semacam sebab dan akibat di antara mereka. Dan Kaisar Mingzang sebenarnya meneruskan serangan itu langsung ke dirinya sendiri melalui kekuatan sebab dan akibat ini. Ledakan. Tubuh Qin Chen bergetar saat dia membuat terobosan, dan tubuh Tao yang belum pernah dipadatkan bergerak, seolah-olah akan hancur. Sekarang, dia berlari ke alam Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa menahan serangan puncak Kaisar Dewa setengah langkah Mingzang? Hahaha, nak, Kaisar ini telah memasuki ranah Kaisar Dewa setengah langkah. Jadi bagaimana jika Anda menerobos Kaisar dengan 3000 jalan? Bagaimana Anda bisa menghentikan saya sendiri? Kaisar Mingzang meraung dengan marah, melancarkan serangan yang tidak bermoral dan serangan gila. Kekuatan ilahi yang menakutkan terus menekan Xiao Xiao dan Qin Chen, menyebabkan retakan segera muncul di tubuh Qin Chen. Sialan, Tuan Qin, tunggu. Ning Muyao mengertakkan giginya, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan dia hendak bergegas ke depan, tetapi sebelum dia bisa bergegas keluar, dia tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen. Jangan khawatir, Qin Chen memiliki aura menakutkan di sekujur tubuhnya, dengan senyuman di wajahnya. Sudah waktunya, kenapa kamu tidak terburu-buru? Ning Muyao memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan semua orang juga terkejut. Qin Chen menoleh untuk melihat Kaisar Mingzang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Mingzang, ketika Anda merancang Hades, apakah menurut Anda dengan kekuatan Hades, Anda tidak akan menyadarinya sama sekali? Apa maksud Anda? Mingzang berpikir dalam hatinya. Terkejut, tidak, kamu ingin menghancurkan hati Taoku. Untuk menghancurkan hati Taomu, kamu terlalu banyak berpikir, gumam Qin Chen, kamu meremehkan Dewa Hades. Dan kamu juga meremehkan dunia. Sobat, kamu sudah lama bersembunyi. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu seperti burung kuning yang mengejar jangkrik, tetapi ada belalang di belakangnya? Nak, diamlah. Kamu bisa menggunakan cara apapun yang kamu punya untuk pamer. Mari kita lihat bagaimana aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Kaisar Mingzang meraung dengan marah, dan dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan Sungai Undet untuk menekannya. Ledakan. Retakan di tubuh Qin Chen menjadi semakin dalam. Namun, Qin Chen masih memiliki senyuman di bibirnya, dan ekspresi ini membuat Kaisar Mingzang merasa tidak nyaman dan entah kenapa merasa tidak nyaman. Aku tidak menyadarinya sampai sekarang. Semua ini sebenarnya sudah ditentukan. Kita hanyalah ikan dalam takdir, dan kita semua adalah ikan yang ingin melepaskan diri dari belenggu takdir. Gumam Qin Chen. Mulutnya, memandang ke arah Xiao Xiao, dan menyeringai, Xiao Xiao, tunggu sebentar, kakak akan menemukan seseorang untuk membantumu. Dengan raungan, kekuatan dosa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Segera setelah kekuatan berdosa ini dilepaskan, itu segera beresonansi dengan sungai panjang mayat hidup di luar kerajaan mayat hidup yang diaktifkan oleh Kaisar Mingzang dan dengan gila-gilaan menekan Xiao Xiao dan Qin Chen bergetar hebat. Pada saat ini, bangun. Ini adalah Kaisar Mingzang terkejut. Pada saat ini, dia merasa Sungai Undet di bawah kendalinya sedikit lepas. Apa yang terjadi? Dia melihat kekuatan dosa yang dilepaskan oleh Qin Chen dengan kaget dan marah, dan pupil matanya menyusut. Kekuatan lautan bencana abadi. Anak ini sebenarnya mengendalikan jejak kekuatan lautan bencana abadi permaisuri Ming Yue. Apa yang ingin dia lakukan? Kaisar Ming Lima Gunung, ke-10 Hall Emperor Yama dan yang lainnya mengenali tampilan Qin Chen sekilas.
Kekuatannya ternyata adalah kekuatan laut bencana abadi, dan saya terkejut. Sisi, apakah kamu merasakan ini?